Kita move Pak Guru, kita agak akan ke Saweria dan ini akan sexlock teman-teman. Pertanyaannya jadi tidak sesuai, tidak ngurut. Karena ini saya berasa banyak sekali PR ini. Pak Guru langsung ya ke Saweria yang pertama nih. Kayaknya tema seperti ini udah beberapa kali ditanyakan. Tapi karena dia Saweria ya udah kita tanyakan. Saya tadi gembrong rengit. Oh. Lanjut. Tapi nggak apa-apa ya Baraya sambil garuk-garuk. So, dari Sheridan, Pak Guru, konsisten itu sulit. Gimana biar bisa konsisten untuk hal baik, kayak mengelola uang atau menepati janji biar nggak kayak pejabat. Kuma konsisten. Nggak, ini arahnya langsung ke pejabat sebenarnya. Kayaknya dia ngejek aja. Konsisten itu sulit. Gimana biar bisa konsisten untuk hal baik seperti mengelola uang atau seperti menepati janji. Ini cara paling praktis ya, cara paling praktis banget. Kita bisa konsisten itu kalau kita dapat keuntungan dari situ. Ya. Jadi kalau misalkan saya jadi tukang YouTuber, kemudian saya sekali bikin video tuh dapat 10 juta misalkan. Misal ya. Ya saya pasti bikin terus lah. Konsisten saya pasti di situ gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk konsisten itu bagaimana? Ya ketika kita mendapatkan hasilnya dan itu adalah imbalan yang memang layak dan memadai. Jadi kalau misalkan Baraya konsisten di satu hal, tapi hal itu tidak memberikan keuntungan kepada Baraya, tidak memberikan peningkatan kepada Baraya, tidak memberikan pencerahan kepada Baraya, gak usah konsisten di situ. Makanya masalahnya itu bukan soal konsistensi, masalahnya adalah apakah itu menguntungkan untuk Baraya atau tidak, kalau situ silahkan konsisten. Jadi misalkan, kalau Baraya jadi mahasiswa, kemudian Baraya konsisten setengah jam baca buku setiap harinya, maka Baraya akan jadi pinter. Kalau jadi pinter, berarti apa? Ya mendorong kita untuk menjadi konsisten. Kalau misalkan Baraya selama ini belum konsisten, artinya Baraya belum mendapatkan keuntungan dari konsistensi itu. Nah, jadi masalah pertanyaan sebenarnya bukan konsistensi atau enggak. Seberapa lama Baraya bisa tahan bersabar dari sesuatu yang baik tapi belum menguntungkan? Seberapa lama tahannya? Nah, jadi mulainya di situ. Atau misalkan pejabat ya, yang tadi dimaksud itu kan mungkin ya, ada pejabat-pejabat yang sebenarnya baik hati, tidak sombong, tidak korupsi dan sebagainya, tapi ketika dia masuk ke dalam ring-ring terdalam dari kekuasaan, dia akhirnya juga tidak punya pilihan untuk menjadi korupsi. Untuk tidak korupsi. Nah, apakah bagaimana cara konsistensi di situ gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kalau misalkan Baraya jadi pejabat di tengah pejabat yang korup, Baraya itu nggak akan konsisten dalam mencegah korupsi. Karena pilihannya cuma dua. Baraya keluar dari situ, atau Baraya akan dikeluarkan dari ring itu. Karena koruptor kan nggak mau. Jadi gini nih, kenapa korupsi di Indonesia itu banyak? Bukan karena semua orang tuh nggak jujur, tapi karena koruptor-koruptor itu bikin sistem agar mereka itu tidak diciduk. Caranya adalah dengan merantai orang-orang jujur dalam kasus korupsi. Jadi ini mah yang misalkan saya jadi kepala sekolah terus saya korupsi. Gimana caranya supaya orang-orang tidak lapor ke polisi? Setiap guru-guru itu saya kasih duit korupsi. Jadi kalau misalkan ada yang melaporkan, kan kamu sendiri juga kena. Jadi biar orang-orang itu tidak kena jeratan, jadi semuanya harus dikasih. Nah, gitu kan? Nah, jadi korupsi di Indonesia tuh gitu. Jadi kalau misalkan ada pejabat ya, sejujurnya saya belum tahu, kecuali harus dari atas sih. Kalau dari atas, dari pimpinan kayaknya mungkin gitu. Tapi kadangnya konsistensi kalau misalkan kita udah melakukan sesuatu, terus kita sudah berkorban biaya, waktu. Nah, kita tuh untuk bisa meninggalkan hal yang tidak worth it atau tidak menghasilkan untuk kita itu berat juga Pak Guru. Kayak misalkan gini, saya kan stand up lama tuh, tapi untuk bisa di titik saya sadar untuk saya berhenti, itu tuh kayak lawannya tuh lawan diri sendiri gitu. Iya. Oh berarti jadi, harus pengen konsisten terus gitu. Iya, jadi kan antitesisnya adalah
kalau misalkan Pak Guru kan bilang kita tuh konsisten selama kelak Memberikan itu keuntungan. memberikan keuntungan. Nah, kadang kita tuh udah melakukan cukup banyak waktu, mencurahkan tenaga, tapi keuntungan itu tidak kita dapatkan. Nah, untuk berhentinya itu, titik poin untuk bisa berdamai, untuk sadar kapan berhenti juga jadi PR sih sebetulnya. Iya, jadi Samsudin, penjudi terbaik itu adalah yang tahu kapan waktunya berhenti kan. Even dia kalah hari itu. Iya, tapi dia tahu kapan waktunya berhenti gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu kejadiannya, itu sebenarnya adiksinya udah tidak dalam hal keuntungan material, tapi keuntungan yang lain, dan itu berlaku juga untuk judul. Judul itu ngerugiin terus tapi kita main terus. Karena apa? Ya karena ada adiksi yang lain. Dan berarti si judul itu konsisten kan. Jadi kalau misalkan Baraya mau belajar konsistensi dari pemain judul ya, karena sudah dirugikan berkali-kali, sudah kehilangan martabat di depan orang lain, sudah pernikahan juga terancam, bahkan ada yang bercerai dan sebagainya, tapi masih bisa bertahan. Karena apa ya? Karena ada faktor-faktor yang lain, ada adiksi yang lain. Tapi kalau misalkan yang tadi itu, kita tuh susah untuk melawan, itu susah untuk melawan kemapanan. Dan kenapa? Karena kita tuh, jadi gini nih, alam bawah sadar kita sebagai manusia, itu tuh tidak mau mengambil resiko pada sesuatu yang sudah mengambil resiko pada sesuatu yang belum kita ketahui. Dirimu ada di tempat terang, pindah ke tempat gelap, dan jalan di tempat gelap. Mau nggak? Sangat khawatir pasti. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita hidup di jalan misalkan stand up comedy, kita tuh terang di situ tuh, kita sudah tahu siapa temannya, kita sudah tahu latarnya, Sudah tahu jalannya. sudah tahu jalannya, tahu apa yang harus kita lakukan. tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian tiba-tiba jadi pedagang kue pancong gitu. Kita nggak tahu itu pelanggannya di mana, kita nggak tahu cara promosinya gimana. Itu adalah sesuatu yang baru buat kita. Nah, coba kalau misalkan pakai logika, sistem pertahanan self mechanism defense kita itu pasti akan ngelawan kan. Kita harus tetap ada di jalan terang gitu. Nah, jadi konsistensi yang dimaksud sama barusan, sama Akang barusan itu sebenarnya terkait dengan zona aman, bukan terkait dengan konsistensi dalam melakukan hal yang baik gitu.